Selain Masjid Agung Banten, ternyata masih ada lagi masjid tertua yang juga merupakan salah satu pesona Indonesia di kawasan Serang, Banten. Masjid Kasunyatan yang berada di kampung Kasunyatan ini memiliki menara segi empat yang bentuknya menyerupai Masjid Pechinang. Menaranya yang bergaya Portugis diduga dipengaruhi oleh para pedagang Portugis yang ada di wilayah Banten. Pada masa Kesultanan masih berjaya, Banten memiliki pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan internasional. Selain dipengaruhi gaya Eropa, bentuk masjid ini juga menyerupai Masjid Demak dengan tiang-tiang dari kayu jati yang kokoh. Masjid Kasunyatan dikenal sebagai masjid serba empat. Beberapa bagian masjid selalu mengandung angka 4. Misalnya, 4 pintu gerbang masjid, tiang di dalamnya yang berjumlah 4, bahkan luas masjid 12 kali 12 meter itu jika dikalikan akan menghasilkan angka 144. Yang dinamakan Masjid Kasunyatan itu masjid 4 makna. Pertama kasucian, terus kenyataan, kasunyian, kesepian. Jadi 4 makna. Dan juga 4 makna yang lainnya. Pertama Islam, terus iman, terus ihsan dan ikhlas. Hingga kini masjid masih dipergunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan berbagai kegiatan peribadatan. Selain mengunjungi masjid tertua, jika Anda melewati jalur mudik Serang, Banten, ada rumah makan yang menyediakan olahan makanan dari ikan bandeng, atau dikenal dengan sate bandeng. Pesona kuliner Banten ini konon selalu dihidangkan untuk para tamu di zaman Kesultanan Banten. Selain itu, sate bandeng juga cocok dijadikan oleh-oleh, karena mampu bertahan hingga 3-4 hari. Rasanya yang khas dan lezat mampu bertahan 1 bulan jika disimpan dalam kulkas. Bagi Anda yang tidak suka ikan bandeng karena durinya yang banyak, tidak perlu khawatir, karena sate bandeng ini disajikan tanpa duri. Pembuatan sate bandeng khas Banten ini agak sedikit rumit ya Mas ya, karena kita kan awalnya benar-benar harus memilih bandeng yang fresh. Kalau nggak freshnya nggak bisa jadi, karena kan kita nanti teplok, ada pembakaran. Nah itu dia yang membedakan kalau bandeng yang nggak bagus itu nggak akan berhasil. Terus kita ada pengeluaran duri utama. Kalau duri halusnya kita giling, terus lalu kita adoni bersama bumbu, terus pembentukan. Itu aja sih sebenarnya. Selama Ramadan dan jelang Lebaran, permintaan sate bandeng terus meningkat hingga 50%. Untuk memenuhi pesanan yang datang dari Jabodetabek hingga luar Pulau Jawa. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten.